Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah, kita awali dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat izin untuk bisa kita hadir di rumahnya ini untuk bersama-sama berthalabul ilmi. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita dan aktivitas kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu yang kita dapatkan Allah jadikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita sekalian. Bapak dan Ibu sekalian, kita langsung saja melanjutkan kajian fikih kita. Di 2 bulan yang lalu kita telah menyelesaikan masalah waris dan praktek bagaimana membagikan waris di 2 bulan yang lalu. Kali ini kita akan masuki topiknya adalah tentang hukum sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Sekali lagi, sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Bapak dan Ibu sekalian, perlu kita ketahui lebih dulu bahwa masalah sujud ini ada 2 macam yang kita harus pahami dengan sebuah pertanyaan: apakah sujud dari yang kita sebutkan tadi, baik dalam sujud tilawah, sujud sahwi, dan juga sujud syukur, itu adalah merupakan bagian dari sholat atau di luar sholat? Itu pertanyaan besarnya seperti itu. Sekali lagi, apakah sujud yang kita laksanakan dari 3 macam itu tadi merupakan bagian dari sholat atau bukan bagian dari sholat? Itu pertanyaan besar kita seperti itu. Nah, sehingga di dalam masalah ini saya ingin mengajukan pertanyaan. Yang pertama adalah berkaitan dengan hukum sujud sahwi. Jadi saya akan memulai pembahasan atau kajian ini Bapak dan Ibu sekalian tentang sujud sahwi lebih dulu. Pertanyaannya adalah tentang hukum sujud sahwi. Apakah sujud sahwi itu merupakan kewajiban atau hal yang wajib atau yang sunnah? Nah, itu pertanyaannya, Pak. Atau sub pertanyaan dari yang pertanyaan yang besar itu tadi. Yang kedua adalah, di manakah sebetulnya sujud sahwi itu dilaksanakan? Apakah sujud sahwi itu dilaksanakan sebelum salam ataukah sesudah salam? Nah, itu pertanyaannya, Pak. Saya ulangi, apakah sujud sahwi itu dilaksanakan sebelum salam, selesai kita membaca tahiyat fil alamina innaka hamidum majid, kemudian kita melakukan sujud sahwi, barulah kita sujudnya 2 kali tentunya, barulah kita mengucapkan salam.
kanan dan ke kiri. Atau sujud sahwi itu dilakukan sesudah salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, barulah kita melaksanakan sujud sahwi. Nah, itu permasalahan yang kedua. Permasalahan yang ketiga adalah, atau pertanyaan yang ketiga adalah, apakah sujud sahwi itu disebabkan, nah di sini pahami ini Pak, apakah sujud sahwi itu disebabkan lupa dan adanya kekurangan atau kelebihan? Saya ulangi sekali lagi, apakah sujud sahwi itu disebabkan lupa atau ini Pak ya, adanya kekurangan atau kelebihan yang berkaitan dengan bagian-bagian dari sholat, adanya kekurangan atau kelebihan dari bagian-bagian sholat itu sendiri. Nah, 3 pertanyaan ini kita akan membahasnya. Bapak dan Ibu sekalian, kalau ditanyakan mengenai hukum sujud sahwi, para ulama dalam masalah ini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, dan ada yang mengatakan juga sunnahnya adalah sunnah muakkadah. Nah, jadi ada 3 poin atau 3 pendapat ya tentang hukum dari sujud sahwi ini. Nah, kenapa bisa terjadi perbedaan pendapat ini, Bapak dan Ibu sekalian? Pertanyaannya kembali lagi seperti itu. Kenapa bisa terjadi perbedaan pendapat? Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan sunnah biasa. Jawabannya adalah bagaimana si ulama itu memahami secara kapabilitas, secara pemahaman, secara mendalam ya tentang adanya hadis-hadis tersebut. Jadi pemahaman secara mendalam inilah yang melahirkan adanya perbedaan-perbedaan pendapat untuk menentukan apakah itu wajib, apakah itu sunnah muakkadah, apakah itu sunnah. Nah, kita lihat sekarang Pak, mazhab Hanafi mengatakan bahwa sujud sahwi itu hukumnya adalah wajib, harus. Jadi kalau yang namanya wajib Pak, konsekuensinya apa Pak? Kalau nggak dikerjain sujud sahwi itu berarti nggak sah sholatnya. Kalau tidak dikerjakan, konsekuensinya seperti itu. Ya. Yang kedua, pendapatnya dari Imam Malik yang kita sebut dengan mazhab Maliki, yang mengatakan bahwa sujud sahwi itu adalah sunnah muakkadah. Apa yang dimaksud sunnah muakkadah di sini? Konsekuensinya kalau sujud sahwi itu tidak dikerjakan, maka sholatnya berarti ada kekurangan. Tapi kalau ditanya apakah batal sholatnya itu, jawabannya tidak batal menurut mazhab Maliki. Tapi di dalamnya ada kekurangan-kekurangan karena dia tidak melaksanakan sujud sahwi. Dan yang ketiga, pendapat yang ketiga adalah pendapat yang hanya mengatakan sunnah. Pendapat siapa yang mengatakan pendapat sunnah ini? Ini adalah pendapat dari mazhab Syafi'i. Jadi kalau tidak dilaksanakan, ya tidak apa-apa. Nah, lalu mazhab Hambali seperti apa? Mazhab Hambali mengatakan sujud sahwi itu adalah wajib. Nah, sekarang dasarnya dari mana, Pak? Imam Hanafi dan Imam Hambali itu menggunakan dasar apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW seperti itu, maka seperti itu pula lah kita harus melakukannya.
Apa yang dilakukan oleh Rasulullah seperti itu, maka seperti itu pula lah kita melakukannya. Keluarlah dalil yang sering kita dengar, dalilnya Pak dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi kata Imam Hanafi maupun kata Imam Hambali yang mengatakan sujud sahwi itu adalah sunnah, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah seperti begitu, ya lakukan oleh kita seperti begitu juga. Nah, begitu pemahaman dari dua mazhab tadi. Tetapi rupanya Imam Malik itu ada semacam kelonggaran pendapatnya, Pak. Tetap dianggap sebagai masalah perkara yang sunnah, sunnah muakkadah, dan juga termasuk Imam Syafi'i. Di mana pemahamannya, Pak? Pemahamannya apa yang saya katakan tadi nanti. Pemahamannya dari apa? Apakah sujud sahwi itu yang dilakukan itu karena memang alasannya lupa, atau karena adanya kekurangan atau kelebihan dari bagian-bagian sholat yang kita sedang kerjakan? Di permasalahannya seperti itu, lupa atau adanya kelebihan atau kekurangan dari bagian-bagian sholat. Misalnya apa, Pak? Kekurangan itu, Pak, misalnya kekurangan itu nggak tahiyat awal. Bapak di rakaat kedua nggak tahiyat awal, langsung Bapak bangun masuk ke rakaat ketiga. Itu yang dimaksudkan kekurangan. Nah, kalau kelebihan tentunya kelebihan jumlah rakaatnya. Nggak taunya Bapak melaksanakannya 5 rakaat sholat zuhurnya, misalnya kayak gitu. Nah, itu yang dimaksudkan adanya kekurangan dan kelebihan. Atau memang dasarnya adalah yang saya bilang tadi, menurut mazhab Syafi'i itu adalah lupa. Nah, disitulah perbedaan-perbedaan itu muncul dalam menetapkan masalah hukum dari sujud sahwi itu sendiri. Nah, disinilah lagi Bapak dan Ibu sekalian, upaya kita untuk mengambil dari mazhab-mazhab yang sudah ada. Saya kembalikan kepada Bapak, Bapak mau ngambil yang mana hukumnya? Apakah Bapak mau ngikutin Hanafi? Ya, apakah Bapak juga mau ngikutin Maliki, Syafi'i atau Hambali? Dipersilahkan. Nah, itulah argumen-argumen yang dijadikan oleh para imam mazhab. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, lalu pertanyaannya yang kedua, Pak, tadi. Pertanyaan yang kedua, di mana kita sujud sahwi itu? Di mana? Apakah sebelum salam, apakah sesudah salam? Ini pun kalau kita himpun hadis-hadis Rasulullah SAW, ternyata Rasulullah SAW itu mempraktekkan bacaan sujud sahwi itu ada sebelum salam dan ada juga sesudah salam. Saya ulangi sekali lagi nih, Pak. Ternyata Rasulullah SAW itu sendiri mempraktekkan sujud sahwi itu ada kalanya sesudah salam, ada kalanya sebelum salam. Nah, itu persoalannya. Nah, sehingga di dalam masalah ini timbul permasalahan, Pak. Kalau dikatakan misalnya ada unsur lupa, lalu si imam pada saat itu tidak melaksanakan tahiyat awal, langsung dia bangun, kemudian sebetulnya Bapak sebagai makmum sudah memperingatkan tasbih subhanallah kepada si imam, tapi si imam berdiri saja. Pertanyaannya adalah, apakah si imam yang berdiri saja seperti itu nantinya si imam itu harus melakukan sujud sahwi? Itu pertama. Yang kedua,
batasan Pak. Batasan si imam itu bangun dari rakaat kedua karena dia lupa tidak melaksanakan tahiyat awal itu, batasannya seperti apa? Dijawab Pak oleh para ulama. Jumhur ulama, mayoritas pendapat ulama, selama si imamnya itu belum berdiri tegak dari rakaat kedua dia mau masuk ke rakaat ketiga belum berdiri tegak, maka si imam pada saat itu ketika sudah diperingatkan oleh si makmum, si imam wajib untuk duduk melaksanakan tahiyat awal kalau berdirinya belum tegak benar begitu Pak. Jadi baru separoh lah dia bangun, kemudian diingatkan oleh makmum, subhanallah, nah akhirnya dia duduk kembali. Tapi praktek ini pun ya adalah praktek yang kalau kita lihat lagi masih ada perdebatan. Apa kata para ulama dalam masalah ini Pak? Oh, bukan berdiri baru separuh, melainkan maaf Pak, selama pantat kita yang kita baru mau bangun itu belum sejengkal antara pantat dengan lantai yang kita sudah duduki itu ketika kita duduk di tahiyat awal itu, tapi belum melaksanakan tahiyat awal, maka selama bangunnya belum sejengkal maka dia duduk. Tapi kalau bangunnya sudah melewati sejengkal, maka dia harus lanjutkan berdirinya. Nah, ini perdebatan-perdebatannya sampai ke situ Pak di dalam ilmu fikih. Nah, sehingga kita mengambil pendapat mayoritas saja Pak, pendapat jumhur saja. Apa pendapat jumhurnya tadi? Ya pokoknya yang jelas sebelum kita sempurna berdirinya itu, maka si imam yang sudah diperingatkan tasbih oleh makmum, maka si imam itu duduk kembali. Tapi kalau si imam itu sudah berdiri tegak sempurna, maka walaupun si makmum sudah memperingatkan, maka tetap melaksanakan apa namanya itu, nanti akhirnya sujud sahwi. Nah, jadi praktek-praktek yang seperti ini pada saat itu dilakukan adalah sebelum salam, sujud sahwinya. Lalu ada lagi hadis yang menerangkan, hadisnya berasal dari Zulyadain. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melaksanakan sholat, tapi cuma 2 rakaat, melaksanakan sholat, tapi cuma 2 rakaat Pak. Ketika Rasulullah sudah salam kanan ke kiri, selesai, datang si Zulyadain ini Pak. Wahai Rasulullah, apakah ada wahyu Anda itu sholat kok cuma 2 rakaat? Nah, akhirnya Rasulullah SAW menanyakan kembali kepada para sahabatnya, benar nggak apa yang dikatakan oleh si Zulyadain bahwa sholat saya tadi 2 rakaat? Kata para sahabatnya itu benar. Namun pada saat itu Rasulullah SAW melaksanakan sujud sahwi ketika sudah diperingatkan oleh si Zulyadain ini. Jadi artinya setelah salam sujud sahwinya. Nah, jadi praktek-praktek ini memang sekali lagi menjadi satu permasalahan ya, yang cukup rumit sebetulnya di dalam kajian ilmu fikih itu sendiri. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kemudian yang ketiga tadi, pertanyaan kita yang ketiga adalah, apakah sujud sahwi itu disebabkan lupa atau kekurangan dan kelebihan dari bagian-bagian sholat itu sendiri? Di dalam masalah ini tadi kembali lagi Pak, Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa sujud sahwi yang dilakukan itu pada dasarnya adalah lupa, bukan kelebihan atau kekurangan bagian-bagian sholat. Ya,
Sehingga di dalam masalah ini, ya, seperti apa yang dikomentari oleh Imam Malik tadi, bahwa apa? Yang namanya dia melakukan sujud sahwi itu berarti adanya kekurangan atau kelebihan. Kalau yang namanya kekurangan berarti ingin menutupi kekurangan yang ada di dalam sholat, seperti tadi saya bilang, tidak tahiyat awal. Ya, kalau yang namanya kelebihan berarti sudah menutupi, namun ada unsur ketidaksengajaan yang dilakukan oleh kita ketika kita sholat, dikarenakan sholat yang kita kerjakan itu kok ternyata 5 rakaat misalnya. Nah, seperti itu. Sedangkan Imam Syafi'i, dari mazhab Syafi'i, bukannya kelebihan atau kekurangan orang melakukan sujud sahwi itu, melainkan ada unsur lupa. Nah, di situ perbedaan argumennya, Pak, di dalam kita memahami tersebut. Jadi bagi kita di sinilah para imam begitu cermat, ya, di dalam memahami serta memilah apa yang dimaksudkan tadi, kenapa terjadi sujud sahwi ini. Nah, tentunya kalau kita sering dengar sujud sahwi itu ada bacaan-bacaan yang berbeda, memang ada perbedaan lagi, Pak. Kalau mazhab Syafi'i, bacaan sujud sahwi itu adalah subhana man la yanamu wa la yashu. Itu bacaan sujud sahwi yang ada di dalam mazhab Syafi'i. Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah, dia yang tidak pernah layanam, yang tidak pernah tidur, wala yashu, dan yang tidak pernah lupa atau lalai. Itu bacaan dari mazhab Syafi'i. Cuman ini juga ditentang nanti khususnya oleh mazhab Hambali. Ya, mazhab Hambali mengembalikan sujud sahwi itu kepada apa yang kita baca dalam sholat seperti biasa. Bapak barangkali membaca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli, ya silahkan baca itu. Atau ada bacaan lain, silahkan dalam ketika kita sujud. Nah, bacaan-bacaan ini sekali lagi juga menjadi satu perbedaan pendapat untuk kita menentukannya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kemudian yang berikutnya, kalau kita memahami kembali dari uraian-uraian tadi, jelas bagi kita bahwa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam sujud sahwi itu paling tidak, Pak, ada 5 poin ini, Pak. Ada 5 poin. Poin yang pertama, kalau Rasulullah melaksanakan sujud sahwi itu adalah, yaitu Rasulullah lupa tidak melakukan tahiyat awal. Yang kedua, Rasulullah SAW mendapatkan sholat lalu salam, artinya dia juga nggak melanjutkan di rakaat ketiganya, cuma 2. Tapi itu juga adalah tentunya lupa. Yang ketiga adalah Rasulullah SAW melakukan sholatnya di suatu saat itu 5 rakaat. Ya, padahal itu seharusnya 4 rakaat. Dan karena ada unsur lupanya tadi. Yang keempat, Rasulullah SAW pada suatu saat juga pernah melakukan sholat, yaitu cuma 3 rakaat, yang seharusnya 4 rakaat. Ya, dan kemudian yang kelima, Rasulullah SAW juga pernah ragu di dalam menentukan jumlah rakaatnya. Nah, 5 poin ini sekali lagi pernah dialami oleh Rasulullah SAW. Nah, sekarang kalau Bapak mengkritisi kok mengapa Rasulullah seperti itu? Nah, jawabannya adalah bahwa Rasulullah juga satu adalah sebagai manusia biasa, ya. Yang kedua, kesalahan yang terjadi pada Rasulullah SAW itu menjadi sebuah pelajaran, ya, buat kita untuk bisa kita praktekkan. Oh, begini kasusnya kalau memang terjadi permasalahan. Maka Rasulullah SAW mengalami seperti begitu untuk bisa kita
untuk bisa kita ambil Pak solusinya seperti apa ya. Nah, karena praktek Rasulullah itu sendiri. Nah, begitulah Bapak sekalian, sehingga kita tidak melihat bahwa sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sosok yang memang Pak senantiasa dibimbing oleh wahyu Allah ya, tapi juga ada unsur-unsur manusianya ya, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat terakhir ya, qul innama ana basyarum mithlukum, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya saya ini adalah basyar, manusia, mithlukum, seperti kalian. Jadi unsur-unsur ini harus kita pahami bahwa Muhammad juga merupakan sosok manusia yang sama seperti kita. Yang membedakannya apa Pak? Yuha ilayya. Ini yang membedakannya. Rasulullah SAW itu diberikan wahyu, kata Rasulullah SAW. Yuha ilayya. Jadi itulah yang membedakannya. Jadi di satu sisi Nabi Muhammad sama seperti kita, dia juga suka lupa. Nah, lupanya Rasulullah SAW itu menjadi pelajaran buat kita untuk bisa kita carikan solusinya. Bagaimana ketika hukum itu dihadapkan dengan sifat manusia, yaitu sifat pelupa. Nah, Bapak sekalian, demikian uraian atau kajian kita yang berkaitan dengan sujud sahwi ini. Insya Allah bulan depan kita lanjutkan dengan sujud tilawah. Ada dialog Pak, silakan untuk kita diskusi. Ya, silakan Ustaz Heri. Oh, iya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, ini bukan tentang soal sujud sahwi, tapi juga masih berkaitan dengan sholat. Yang ingin saya tanyakan Ustaz ini, kami melakukan safar dari sekolah. Jarak dari Bekasi ke tempat itu sekitar 185 meter. 180. Iya. Kami tiba di suatu masjid, tempatnya kami dulu pada sekitar pukul 11, tentu menjelang sholat zuhur. Setelah kami bersiap-siap, azan. Yang saya ingin tanyakan, apakah kami sholat berjamaah mengikuti jamaah mungkin sholat dulu 4 rakaat, kemudian kami lanjut dengan jamaah asar 4 rakaat rombongan kami, atau kami memisahkan diri di dalam masjid itu membuat saf sendiri dengan rombongan kami melaksanakan jamaah qashar 2 rakaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan ini sebetulnya sudah pernah kami sampaikan ya Pak ya, beberapa bulan yang lalu, tentang pembahasan sholat safar yang kita kaitkan dengan qashar dan juga kita kaitkan dengan jamak. Itu pernah kita bahas di forum ini sebetulnya. Baik, sebagaimana yang pernah kita sampaikan juga dahulu, bahwa persyaratan untuk bisa menerima qashar atau jamak itu di kalangan para ulama menetapkan jaraknya sekitar 80 sampai 85 km ya. Jadi kalau sudah kita tempuh perjalanan itu seminimalnya 84 atau 85 km itu, maka dia sudah berhak untuk menerima sholat jamak atau sholat qashar. Sholat qashar ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran, tercantum di dalam Quran surat An-Nisa ayat 101 ya, surat An-Nisa. Jadi Bapak Ibu lihat di sana Qurannya yang menetapkan bahwa perjalanan itu ya dipersilahkan oleh Allah untuk kita lakukan dengan qashar. Idza darabtum fil ardi fala junaha alaikum, fala junah. Apabila kalian melakukan sebuah perjalanan darabtum fil ard, di muka bumi ini, fala junah ya,
antak suruh fala junah, bahwa kamu qasar fala junah, maka tidaklah berdosa. Nah, jadi ayat ini surat An-Nisa 101 sekali lagi untuk kita terima sholat qasar dalam keadaan safar. Untuk jama' itu ada diterangkan di dalam hadis, bukan dari Quran. Ya, dalam perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu, dia juga pernah melakukan sholatnya dengan jama', dan sekaligus jamaknya itu ditentukan jaraknya oleh para ulama. Maka jaraknya kalau Rasulullah dari rumahnya pergi ke suatu tempat, lalu di tempat itu Rasulullah melakukan sholatnya dengan jama', itu dihitung, Pak. Ternyata kalau dihitung itu sekitar 80 kilometeran, ya, atau 84 sampai 85 kilometer, ya, sekitar itu. Jadi demikian. Nah, kemudian lagi, Pak, kalau dikatakan lagi tadi berkaitan dengan masalah, ya, apakah kita melaksanakan sholatnya ini ikut berimam kepada orang yang mukim? Pernah kita jawab juga pada saat itu, orang musafir tidak dibenarkan untuk ikut sholat qasar atau jamak dengan orang yang bukan mukim, dengan orang yang mukim, dengan orang yang mukim itu tidak dibenarkan. Kenapa tidak dibenarkan dalam masalah ini, Pak? Karena berbeda niat. Kita yang musafir niatnya adalah tadi musafir, mereka yang menjadi imam mereka itu adalah orang yang mukim, bedanya seperti itu dalam hal masalah niat. Maka ulama tidak membenarkan untuk melakukan seperti itu. Kalaupun juga mau, ibu dan rombongannya itu yang melaksanakan sholatnya menurut atau serombongan yang ibu ada di dalamnya. Nah, jadi tidak dibenarkannya seperti itu. Tinggal nanti ditentukan apakah mau dilakukan secara qasar saja, berarti kalau zuhur cuman 2 rakaat, atau barangkali qasar plus jamak, ya. Nah, tentu jamaknya adalah jamak takdim, ya. Jamaknya adalah takdim, berarti sholat asarnya dilakukan di waktu sholat zuhur, yang dilakukannya 2 rakaat. Dan ulama memberikan penjelasan lagi bahwa setelah salam dari sholat zuhur yang pertama itu langsung qomat. Jadi jangan ada jeda zikir-zikir, Pak. Jangan ada jeda, ya, dijeda atau disekat oleh zikir-zikir, tidak. Jadi assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri oleh si imamnya itu, maka langsung qomat lagi, Allahu Akbar, dan seterusnya, langsunglah dimulai sholat asarnya. Nah, jadi seperti itu kalau kita ingin mempraktekannya, ya, tidak ada jeda antara zuhur bagi yang mau melaksanakannya dengan jamak qasar, ya. Nah, jadi bagi kita dalam uraian-uraian yang terdahulu pernah saya sampaikan tadi bahwa pelaksanaannya harus demikian, ya. Jadi silahkan. Dan apa kata Nabi, Pak? Bahwa qasar dan jamak ini adalah merupakan rukhsah, merupakan dispensasi, ya, rukhsah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Walaupun ya, Pak, Ibu, katakanlah kita sampai di Bandung dari sini itu jam 11, sampai di Bandung jam 11, zuhur kurang lebih 1 jam lagi lah kita bilang, ya, karena zuhur jam 12 misalnya, berarti kan 1 jam lagi. Di 1 jam itu kita beristirahat dulu, misalnya seperti itu. Nah, kita yang mau melaksanakannya dengan jamak dan qasar itu berarti kita mendapatkan keringanan dari Allah. Bagi bapak yang mau mendapatkan keringanan, silakan ambil, ya. Tapi memang juga bagi bapak yang ingin berazimah, istilah rukhsah itu dengan azimah itu lawannya, melaksanakannya secara normal,
ya juga silahkan. Tapi kita menginginkan seperti begitu, ya. Kalau saya berpendapat seperti begitu, kita mengambil yang sifatnya diberikan rukhsah atau dispensasi oleh Allah untuk melaksanakannya secara jamak dan qasar itu tadi, ya, atau qasar doang juga silahkan boleh, ya. Dan juga tadi kita batasinya dengan praktek-praktek yang sudah kita sampaikan, yang kami sampaikan tadi. Saya kira itu, Ibu. Silahkan tadi Ustaz Teri mau. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah tadi Ustaz sudah menjelaskan terkait dengan sujud sahwi, dan alhamdulillah kami mendapatkan ilmu yang luar biasa. Namun sedikit yang saya tanyakan Pak Ustaz terkait tadi ketika kita lupa ayat awal atau kita lupa dalam rokaatnya, terus kita berdiri. Nah, selama seorang imam itu berdiri tegaknya itu apakah hanya berdiri saja atau udah bersedekap saja? Nah, kemudian yang kedua, ketika seorang imam itu dalam kondisi seperti itu, terus makmum sudah mengingatkan dengan kalimat subhanallah, tetapi karena posisi sudah berdiri tegak, terus sikap imam itu untuk meyakinkan kepada makmum itu bahwa nanti akan dilaksanakan sujud sahwi itu seperti apa, Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, jadi yang pertama ini seperti yang tadi juga saya sudah sampaikan, ya, pendapat jumhur atau mayoritas ulama itu tadi dinilainya berdiri itu belum sempurna. Jadi intinya apakah belum sempurnanya itu belum bersedekap, ya, atau dia bangun baru separuh lah kita bilang, ya, tapi diingatkan oleh si makmum ini subhanallah. Nah, apakah dia itu duduk, apakah dia itu langsung berdiri? Nah, ini memang sifatnya lebih umum, Pak, pendapat jumhur ini. Tapi pendapat yang secara khusus kita bilang minoritas lah, pendapat minoritas itu adalah tadi, Pak, selama pantat kita itu tidak lebih jaraknya sejengkal dari tempat kita duduk. Jadi kalau kurang dari sejengkal, si imam duduk. Kata makmum subhanallah, sedangkan dia mau bangun begitu sedikit, langsung si makmum subhanallah, tetap dia harus duduk. Karena apa? Tinggi pantatnya belum sejengkal. Ya, menggunakan batasan yang seperti ini sebetulnya, Pak, Ibu, hasil ijtihad ulama. Ya, hasil ijtihad, hasil penggalian ulama bagaimana memahami redaksi itu tadi, redaksi hadis itu tadi. Jadi memang tidak mudah, sekali lagi. Cuma nanti yang menjadi pertanyaan kita lagi dari pertanyaan Ustaz Heri ini, pertanyaan kita adalah, kalau sudah diperingatkan oleh si makmum subhanallah, kemudian dia langsung berdiri si imam ini, ya, pertanyaannya adalah, apakah si makmum itu juga nanti harus melaksanakan sujud sahwi? Itu pertanyaannya, Pak. Saya ulangi, Pak. Ketika sudah diperingatkan oleh si makmum subhanallah kepada si imam, tapi dia langsung berdiri, si imam ini, tapi si makmum kan masih tetap dalam keadaan duduk. Pertanyaannya nanti, apakah si makmum itu harus melakukan sujud sahwi? Kenapa, Pak? Karena kan si makmum nggak salah.
Si makmum itu nggak lupa. Yang lupa adalah si imam. Dan si makmum tidak ada kelebihan maupun kekurangan dalam bagian-bagian sholat itu, karena si makmum sudah memperingatkan itu tadi. Nah, bagaimana menjawab pertanyaan ini, Pak? Jawabannya adalah hadis yang sifatnya umum. Apa hadis yang sifatnya umum? Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih, rawahul Bukhari. Sesungguhnya si imam ini dijadikan ialah untuk diikuti. Jadi walaupun si makmum tadi enggak salah, enggak lupa, karena dia sudah memperingatkan, maka tetap si imam melaksanakan sujud sahwi yang harus diikuti oleh si makmum. Jadi jangan mufarokoh, Pak. Jangan memisahkan diri dari apa? Dari si imam. Jangan, nggak boleh. Walaupun makmum itu saya bilang tidak salah, tidak lupa, tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang dilebihi. Nah, si makmum ya harus ngikutin imam, gerakan imam. Si imam nanti sujud sahwi, si makmum juga harus sujud sahwi. Dasar hadisnya seperti tadi. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Sesungguhnya dia itu dijadikan imam untuk diikuti. Jangan mufarokoh, jangan memisahkan diri, jangan berlawanan dengan apa yang dilakukan oleh si imam, kita sebagai makmum. Nah, begitu caranya. Jadi kembali lagi tadi ya, mengenai batasan tentang apa berdirinya imam itu, sekali lagi berbeda pendapat. Yang jelas mayoritas mengatakan pokoknya belum sempurna berdiri. Belum sempurna berdiri berarti belum belum bersedekap. Kalau dia sudah bersedekap ya sudah. Ya pokoknya mulai dia dari bangun kemudian dia sudah bersedekap. Ya, tapi menurut pendapat yang kedua saya bilang tadi, dia bangun selama apa? Pantatnya belum setinggi sejengkal dengan tanah atau dengan lantai. Ya wallahu a'lam. Saya kira itu. Baik, masih ada? Ya, silakan. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, masih berkaitan dengan sholat. Dengan apa, Pak? Tentang sholat. Sholat, ya. Yang saya tanyakan tentang masalah sholat yaitu sholat sahur, Pak. Kalau saya sholat sendirian, itu adalah suka lupa. Terutama kita udah buru-buru lansia, Pak. Kita merasa kayak lupa. Maksud saya begini, Pak, kalau kita sholat sahur, itu rakaat pertama dan kedua kan ada apakah apakah insya Allah kita akan lupa. Tapi kalau habis sholat Fatihah akan mengajukan untuk membaca surah, entah itu surat pendek atau panjang, mungkin ya apalah yang pendek. Kulhu. Setelah pertama, saya juga mengambil rakaat kedua. Kita membaca kulhu tepas. Itu apakah kita harus ambil surat atau berbaca? Apakah kita teruskan? Itu yang pertama. Terus kedua kalinya saya bertanya, setelah kita membaca surat Al-Fatihah, kita baca surat. Bacaan surat itu apakah itu wajib atau sunnah? Saya itu dua pertanyaan saya. Terima kasih. Ya. Bagi kita ya Pak ya, yang bermazhab Syafi'i, nih bagi kita yang bermazhab Syafi'i, memang dibedakan antara sunnah dan rukun. Ya, sunnah dan rukun. Bahkan Pak, di kalangan mazhab Hanafi, ini mazhab Hanafi nih Pak, beda antara wajib dengan fardu. Nah, di mazhab Syafi'i, fardu dan rukun itu sama. Fardu dan rukun itu sama. Tapi di mazhab Hanafi, fardu dan wajib itu berbeda. Jadi lebih ngejerimet lagi nanti Pak di situ untuk kita definisikan. Ya.
Nah, tentunya rukun, apa bedanya rukun dengan syarat sih Pak? Apa beda rukun sama syarat? Kita udah bertahun-tahun sholat ya Pak ya. Bisa nggak kita membedakan mana rukun, mana syarat? Kalau kita lihat secara umum, baik syarat maupun rukun, dua-duanya harus dipenuhi oleh kita. Kaitannya dengan syarat sholat atau rukun sholat harus dipenuhi. Tetapi ada perbedaan. Persyaratan itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang berada di luar pekerjaan, di luar pekerjaan. Itu syarat Pak. Apa Pak? Misalnya syarat dari sholat yaitu wudhu. Berarti wudhu ada di luar sholat. Dan rukun berarti pekerjaan-pekerjaan yang ada di dalam sholat. Apa itu yang ada di dalam sholat? Dimulai dari takbiratul ihram, Allahu Akbar. Takbiratul ihram itu adalah rukun. Baca Al-Fatihah. Nah, nanti secara garis besar dibagi nih Pak, ya, dibagi dua. Ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Ya, ada rukun qauli, ada rukun yang sifatnya ucapan qauli, dan ada rukun yang sifatnya fi'li, perbuatan. Nah, itu dibagi nanti secara garis besarnya seperti itu. Nah, tadi kalau Bapak sudah bisa membedakan ini, nah barulah kita memahami dengan hal yang sifatnya sunnah. Nah, di sini nanti berbeda Pak. Mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali akan berbeda. Mazhab Hambali Pak mengeneralisir semua apa yang dilakukan oleh kita di dalam sholat. Semua, saya bilang Pak, itu semuanya adalah menjadi rukun. Nah, inilah yang dijadikan pendapat oleh mayoritas orang-orang Salafi Wahabi. Ya, dikatakan seperti begitu. Tetapi di dalam mazhab Syafi'i beda. Rukun dan sunnah itu nggak sama. Sunnah itu berarti pekerjaan yang ada di dalam maupun yang ada di luar itu, tapi tidak mempunyai konsekuensi secara khusus untuk dipenuhi. Tidak dikerjakan pun sah pekerjaan itu, legal pekerjaan itu. Kalau tidak dikerjakan, itulah yang namanya sunnah. Cuman tidak mendapatkan apa Pak? Cuman tidak mendapatkan fadilah, keutamaan-keutamaan atau nilai tertentu yang diberikan Allah kepada kita, karena kita nggak melaksanakan hal-hal yang sifatnya sunnah. Nah, untuk apa ini Pak? Nah, disinilah Pak kita belajar fikih. Adanya fikih dirumuskan oleh para ulama untuk memudahkan kita di dalam mengamalkan agama, di dalam mengamalkan syariat, memudahkan. Kalau kita maaf Pak, nggak tahu mana rukun, mana sunnah, mana syarat, wah, itu akhirnya apa Pak? Masa bodoh nanti istilahnya, sholat kita mau diterima apa enggak. Nah, disitulah pentingnya kita memahami mana rukun, mana syarat, dan juga mana sunnah. Tapi jangan dibilang apa Pak? Jangan dibilang yang namanya rukun wudhu cuma 2, kata Ustadz sebelah Pak. Nggak usah disebut namanya ya Pak, ada di YouTube. Rukun wudhu cuma 2 katanya, sama seperti tayamum. Nggak bener. Ini si Ustadz yang sudah bergelar doktor, ya, gelarnya udah doktor Pak, nggak tahu tentang rukun wudhu. Nah, ini satu permasalahan yang barangkali harus kita fahami dengan sebaik-baiknya. Jadi bacaan surat sekali lagi itu para ulama memasukkan kepada sunnah, bukan yang rukun, bukan yang wajib. Jadi Bapak sholat cuman baca Al-Fatihah doang, cuman Bapak baca Al-Fatihah doang dari rakaat pertama sampai rakaat keempat, misalnya seperti itu Pak,
sah sholatnya. Cuman nggak mendapatkan tadi saya bilang nilai plus yang diberikan Allah. Atau bapak dari sholat zuhur apa dari sholat subuh sampai isya pak yang dibaca kulhu melulu gacoannya, ya sah juga walaupun gacoannya kulhu sama al-kausar ya pak ya. Dari subuh sampai apa pak? Sampai isya, ya sah karena itu sunnah tadi kita katakan. Nah dari situlah kita memahami lagi bahwa kita harus bisa membedakan mana yang sunnah, mana yang rukun, mana yang menjadi syarat. Nah ini juga nanti kalau kita mau praktekin lagi pak ya, berbeda lagi wajib dan rukun dalam haji misalnya pak. Nah, itu beda lagi tuh nanti. Wajib dalam berhaji tidak dikerjakan masih sah, tapi kita harus bayar dam. Tidak melaksanakan rukun di waktu berhaji atau di waktu berumrah, tidak melaksanakan rukun, berarti hajinya nggak sah, nggak bisa dibayar sama dam, sama denda. Dalam praktek berhaji dengan dalam praktek sholat itu nggak sama. Dalam kita memastikannya itu. Rukun haji itu apa pak? Salah satunya ya berihram. Salah satunya itu berwukuf. Bapak di waktu berhaji nggak ikut wukuf, misalnya nggak sah. Ya, misalnya bapak waktu berhaji katakanlah karena bapak diserang penyakit, lalu apa tidak sadar di rumah sakit selama itu, bapak nggak bisa dibawa ke mana, ke apa tanah wukuf ya, ke tempat kita berwukuf. Nah itu nggak bisa, nggak sah, harus diulang hajinya kalau yang berkaitan dengan rukun. Tapi kalau yang berkaitan dengan wajib, apa itu pak yang wajib? Melempar jumroh. Nah, itu masih bisa diwakilin, tapi nanti bayar dam. Hajinya sah apa enggak? Kalau udah bayar dam ya sah. Nah itu persoalan-persoalannya. Jadi memahami masalah ini memang penting sekali. Jadi sekali lagi pertanyaan kepada bapak tadi, tidak membaca surat Al-Ikhlas dalam setiap sholat itu sholatnya sah, ya, tidak batal, cuma tidak mendapatkan kelebihan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau bapak mau jadikan sebagai bacaan yang terus diulang-ulang, dan itulah yang pernah terjadi di masa Rasulullah berkaitan dengan sahabat Rasulullah yang bernama Marwan bin Hakam. Ya, datang salah seorang sahabat ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tuh orang tuh kalau lagi mimpin sholat yang dibacanya kulhu melulu. Begitu. Lalu apa dijawab oleh Rasulullah? Semoga dia masuk surga bersama surat kulhu, surat Al-Ikhlas. Jadi nggak apa-apa diulang-ulang dari subuh sampai ke isya juga nggak apa-apa. Ya boleh saja. Ya saya kira sampai di situ pak. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua dan bisa memperbaiki kualitas dari ibadah kita, khususnya dalam hal ini adalah sholat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.